teman-teman ya, kali ini saya akan ganti media bonsai sisir teman-teman ya, ganti media tanam. Bisa dilihat ini akan saya ganti media tanam bonsai sisir. Ini sudah pernah saya bikin konten sebelumnya teman-teman ya, bisa dilihat di video saya dulu waktu penanaman awal dari liaran ya, dari ground lah setengah. Ini sudah satu kali saya pangkas akar dari liaran teman-teman ya. Jadi ketika saya angkat dari liaran itu, saya pangkas akar, saya tanam di pot ya. Waktu itu di pot besar dulu teman-teman ya. Nah sekarang akan saya ganti di pot lebih kecil. Nah ini sudah saya kurangi banyak teman-teman, jadi media tanamnya ya. Tapi kalau bisa disisakan di pinggir-pinggir pangkal pohon ya, pangkal akar ya, agar tidak terlalu stres. Nah ini bisa dilihat tadi tanahnya sudah banyak saya kurangi teman-teman ya. Untuk akar serabut kita kurangi sedikit aja teman-teman ya, jadi jangan sampai terlalu banyak. Nah ini bekas saya kurangi tadi ya. Nah nggak terlalu banyak teman-teman, saya kurangi nggak terlalu banyak. Ini akan kita taruh ke pot teman-teman ya. Nah untuk media tanam di pot saya kemarin menggunakan pasir malang sama tanah merah teman-teman ya, tanah hutan atau tanah gunung lah, kita campur dengan pasir malang, jadi lebih banyak pasirnya teman-teman. Kalau bisa agak porus ya, jangan terlalu padat tanah ya. Jadi kemungkinan tanah 1, pasir 2 mungkin ya, lebih porus. Bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, kami persilahkan untuk subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya. Nah ini akan kita poti teman-teman ya. Ini di dasar pot kita kasih cuman pasir malang ya teman-teman ya, agar disiram nanti air bisa lancar ya turun ke bawah ya. Ini akan kita poti teman-teman. Yang paling penting ini teman-teman, jadi sebelum kita tanam di media kita kasih puradan teman-teman ya. Puradan itu biasanya di pertanian obat semut ya, obat semut atau obat hama ya. Jadi terkadang sisir itu kan banyak hama, terkadang di dalam pohonnya, terkadang juga dia tinggal di tanahnya ya, tanah bawaan dari hutan terkadang. Ini kita kasih puradan dulu teman-teman. Agar kalau ada semut-semut bisa mati ya. Kita kasih media yang campuran tadi ya, tanah sama pasir malang. Ini setelah dikasih media campuran tadi akan saya kasih puradan lagi teman-teman. Setelah kasih puradan, kita kasih pupuk teman-teman ya, kita kasih pupuk Dekastar.
Setelah itu kita tanam. Nah, pohon ini waktu saya video itu posisinya begini teman-teman. Nah, begini ya. Karena dulu saya konsep itu ini ada cabang bawaan yang panjang segini teman-teman, besar ya. Nah, dulu waktu dapat itu rencana akan saya pakai ya. Setelah ternyata mati ya dia. Soalnya ada keringannya. Dia mati, sekarang posisinya akan sedikit saya rubah teman-teman ya. Jadi kayaknya terlalu kaku ya. Jadi pohon ini sekarang posisinya akan saya balik ke sini sedikit. Nah, sekarang posisinya akan saya rubah seperti ini teman-teman ya. Jadi agak miring ke sini ya. Kita kasih media yang campuran tadi lagi ya. Nah, berhubung ini masih kondisi untuk menyuburkan teman-teman, akan saya kasih talang karet dulu di atasnya ya, agar pertumbuhannya lebih cepat teman-teman ya. Nah, ini setelah kita kasih talang karet, kita kasih media yang campuran tadi lagi. Nah, ini kita kasih pupuk di atasnya lagi teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, kami persilahkan untuk subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya. Nah, setelah ini kita kasih pupuk, kita kasih pasir malang atasnya agar kalau disiram pupuknya tidak keluar teman-teman ya. Untuk menghindari ya, kita antisipasi ya teman-teman ya. Jadi kalau memang lebih aman, tidak berisiko, kalau memang kita pakai obat memang itu bisa buat aman ya, kita pakai obat gak masalah teman-teman ya. Tapi sebenarnya ini tadi kalau nggak dikasih obat pun untuk biar tidak stres juga aman teman-teman ya. Nah, ini akan saya kasih obat untuk agar tidak stres teman-teman ya. Jadi banyak obat yang mungkin teman-teman bisa tanya di toko-toko bunga atau toko bonsai lah, toko pertanian juga bisa ya. Jadi obat yang anti stres untuk memindahkan tanaman ada teman-teman. Kita kasih teman-teman ya. Jadi obat ini untuk semua jenis tanaman teman-teman. Nah, warnanya nanti agak kekuningan gini. Jadi kita siramkan nggak apa-apa. Nanti kemungkinan besar aman teman-teman. Jadi bonsai sisir itu terkadang banyak keluhan teman-teman yang mungkin dipindah pot atau dipangkas akar biasanya mati ya. Yang penting itu nomor satu, kalau kita mindah dari ground atau dari pot ke pot itu diusahakan media tanam yang di pangkal pohon ini jangan sampai dibersihkan tentunya, itu lebih amannya ya. Terus pengurangan akar serabutnya, kalau sudah barang seperti ini ngeranting ya mungkin ya jangan terlalu banyak akar serabut ya teman-teman, jangan akar besar ya. Terkadang akar segini itu juga sudah rawan ya, segini sejari itu. Kalau akar serabut tidak apa-apa, makanya kalau dapat dari dangkalan itu diusahakan pemotongan akar besar itu seminim mungkin. Jadi nanti kalau kita poti bisa serasi sama potnya ya.
Nah, untuk mengatasi solusi terkadang teman-teman sangat banyak sekali ya keluhan-keluhan sisir itu terkadang ditanam dari dangkalan sudah hidup mati sendiri. Nah, itu teman-teman, itu dia ada bawaan hama pengerat mungkin ya. Hama pengerat itu nanti matinya pohon itu perlahan-lahan karena dia menyerang batang, jadi nutrisi yang di dalam diserang, akhirnya pohon sedikit-sedikit pelan-pelan mati. Itu solusinya teman-teman, kalau dapat dari dangkalan sisir itu kan cenderung memang banyak keringannya seperti ini, lubang-lubang. Nah, ini biasanya itu ada hewannya ya. Jadi di alamnya sana itu ada hewannya biasanya. Nah, teman-teman bawa, teman-teman tanam kan nggak terlihat ya di dalam pohon. Nah, itu nanti yang bisa bermasalah ketika bonsai nanti kita tanam di rumah. Ya, solusinya teman-teman harus ketika dapat dangkalan sisir itu lebih amannya jangan langsung ditanam. Terkadang nggak ada keringannya, dia di tanahnya bawaan itu terkadang juga ada hewan pengeratnya itu ya. Ketika teman-teman baru dapat, alangkah bagusnya direndam sampai tenggelam sampai ujung ya. Jadi pohon sisir itu benar-benar direndam sampai tenggelam sekitar ya mungkin 1 jam sampai 2 jam lah teman-teman ya. Sepengalaman saya, ketika dia direndam sampai tenggelam pohonnya, akhirnya hewan-hewan yang ada itu mengapung teman-teman ya. Mungkin dia nggak dapat udara ya juga bisa ya, akhirnya dia keluar mengapung. Nah, itu sepengalaman saya ya. Atau kalau nggak seperti itu, teman-teman bisa yang mungkin di lubang-lubangnya keringan ini disemprot sama insektisida ya. Nah, insektisida itu banyak teman-teman ya macamnya ya. Ada yang dia membunuh di luar batang atau luar daun, ada yang dia bisa disemprotkan itu dari batang luar itu bisa meresep ke dalam teman-teman ya. Jadi mungkin aromanya atau jadi dia bisa masuk ke dalam kulit teman-teman. Ada seperti itu insektisida ya. Nah, itu biasanya untuk yang hewan pengerat ya, teman-teman bisa tanya di toko pertanian atau toko-toko obat untuk hama ya. Nah, itu teman-teman ya, ini tadi pergantian dari pot besar ke pot kecil. Yang dulu videonya dari liaran ke pot, sekarang dari pot besar ke pot kecil. Nah, ini tadi juga ada reposisi sedikit teman-teman ya, yang kemarin dulu gayanya seperti ini, sekarang agak saya tegakkan seperti ini karena nggak sesuai harapan yang saya inginkan, mati teman-teman ya, yang panjang ke sini. Pohon ini nanti mungkin ada pengawatan ulang atau ada perubahan pelebaran ya, mungkin turunkan lebaran dan dipanjangkan, atau ini yang dipanjangkan soalnya sudah reposisi ya, sudah merubah sedikit gaya, jadi juga ada perubahan pengarahan atau pemanjangan cabang yang ini atau yang ini nantinya ya.